Selamat pagi dan selamat beribadah dalam ibadah minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Maggie Claudia Liona Huai. Sebelum masuk dalam ibadah, mari kita berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki persekutuan pagi hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah berdiri menyambut kehadiran firman Tuhan di tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dalam Keluaran pasal 21 ayat 1 dan 2 yang menyatakan demikian. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Demikianlah Nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Tuhan ajarkanlah
dipersilahkan duduk kembali. Umat Tuhan, mari mengaku dosa di hadapan Tuhan secara silih ganti. Mari kita berdoa. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan akan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur 103 pada ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan akan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang menyatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."
Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah di saat pagi hari ini. Kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari kita bersatu teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Kami bersyukur Bapa bahwa kehidupan kami seminggu telah kami lewati dalam anugerah-Mu. Kami bersyukur bahwa di pagi hari ini, Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan-Mu, mengagungkan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini,
kami akan belajar dari firman Tuhan yang akan menuntun langkah kehidupan kami dalam gumul juang seminggu ke depan. Biarlah Tuhan Engkau hadir menguasai kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab, kami merenungkannya, kami boleh mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, kerja karya kami hari demi hari. Hamba-Mu yang sangat terbatas, pakailah dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Keluaran pasal 21 ayat 1-6 yang menyatakan, "Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, 'Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku,' maka aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Robert M. Patterson dalam bukunya Tafsiran Alkitab Kitab Keluaran memberikan kepada kita beberapa catatan awal untuk kita bisa mengerti akan bagian-bagian kisah yang tertulis dalam Kitab Keluaran. Catatan awal yang pertama bahwa Kitab Keluaran ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Yahudi. Mengapa demikian? Karena kitab ini memiliki riwayat mengenai peristiwa-peristiwa yang didasarkan pada keyakinan-keyakinan Israel tentang Allah, hukum-hukum, serta peraturan-peraturan yang mengatur sikap hidup orang percaya. Itu catatan pertama. Yang kedua, bahwa tema menonjol yang ada di dalam kitab Keluaran itu ada 4. Yaitu kebebasan, hukum, perjanjian, serta kehadiran Allah. Nah,
tema kebebasan menjadi satu tema yang sangat penting dalam kitab Keluaran. Pertanyaannya adalah mengapa itu penting? Karena pada masa Musa, Patterson menguraikan bahwa pada masa Musa orang Israel harus dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tuhan Allah memberikan kepada mereka kebebasan, tetapi tetap saja ada ancaman bahwa mereka akan kembali jatuh ke dalam beragam jenis perbudakan. Perbudakan jenis apa? Misalnya ketika mereka ada di negeri Kanaan dan berupaya untuk menyesuaikan diri dengan agama dan budaya setempat, maka mereka bisa terjebak sebagai budak, menjadi budak dari beragam macam dewa yang menjadi sesembahan dari bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Atau juga ketika mereka ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kanaan, mereka terjebak kepada gaya hidup, praktek hidup, di mana bagi orang-orang kaya mereka bisa menjadi pekerja di rumah, menjadi budak ekonomi, dan juga pada saat mereka mengalami peristiwa pembuangan, maka mereka berada dalam penguasaan raja-raja asing, kehilangan identitas serta kebebasan mereka. Tulisan-tulisan kitab Keluaran menjadi penting karena memperlihatkan bahwa hukum Tuhan itu menjaga akan kebebasan itu. Dengan hukum yang tertulis dalam kitab Keluaran, umat Israel akan mengetahui respon apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mereka akan mengalami kebebasan yang sesungguhnya. Jadi dasar titah atau 10 perintah Allah dengan setiap firman Tuhan itu menjaga satu unsur kebebasan orang Israel, yaitu pelayanan kepada Tuhan. Dan itulah kebebasan yang sempurna. Salah satu tema yang menyolok tentang kebebasan yang ada dalam Keluaran itu adalah apa yang kita lihat dalam perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara dalam Keluaran pasal 21 pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua dari perikop kita. Dikatakan di sana, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Ada sebuah penegasan bahwa inilah hukum dari Tuhan. Peraturan dari Tuhan. Itu artinya bahwa hukum itu atau aturan yang diberikan oleh Musa itu punya legitimasi ilahi dari Tuhan Allah sendiri. Dan pada ayat 2 dikatakan, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, perbudakan memang adalah satu realitas sosial pada dunia kuno. Ya, kata budak sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jilid 5 merujuk kepada hamba atau abdi atau orang yang menjadi hamba dari orang lain. Dan seorang budak itu tidak mendapatkan upah. Dan perbudakan itulah yang menjadi bagian dari kehidupan Israel kuno. Realita masyarakat pada masa itu. Nah, perikop pembacaan kita mau memperlihatkan tentang bagaimana hukum Allah memberikan kebebasan kemerdekaan bahkan bagi kaum atau kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindak diskriminatif, penganiayaan, dan kekerasan dalam hidup mereka. Seperti apa bentuknya? Tadi kita lihat pada ayat 2, ya dikatakan bahwa dia harus bekerja selama 6 tahun, tapi pada tahun yang ke-7 atau tahun Yobel, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Mari dulu kita perhatikan Bapak Ibu, Saudara di dalam kitab Imamat.
Ya, Imamat pasal 25. Imamat pasal 25 pada ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-40. Ya. 41 lah kita baca ya. Katakan di sana, apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel. Ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu. Ia bersama-sama anak-anaknya lalu pulang kembali kepada kaumnya. Dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Ya. Ayat 42, karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Jadi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jadi kalau kita mau menggabungkan dia, maka apa yang kita baca dalam kitab Keluaran bahwa seorang budak ini bicara tentang hak budak Ibrani ya ibu bapak. Jadi hak dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi sendiri, orang Ibrani sendiri, yang karena status ekonomi, karena kesulitan ekonomi, mereka terpaksa menjual diri mereka untuk menjadi orang upahan ya di tempat sesamanya, ya sekaum sebangsanya. Tapi kalau dalam kitab Imamat tadi dikatakan jangan kau memperbudak dia. Engkau harus memberi upah. Ingat tadi catatan awal bahwa budak itu tidak diupah. Tapi dalam kitab Imamat diatur bahwa seorang budak Ibrani dia harus menerima upah. Ya, dia harus menerima upah. Bahkan mari perhatikan Bapak Ibu, masih tentang budak dalam Ulangan pasal 15. Ulangan pasal 15 ya. Mari perhatikan pada ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Dikatakan di sana begini. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Ayat 14, engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa seorang budak pun, kalau kita lihat sini ya, seorang budak pun, dia punya harkat dan derajat. Dia punya harkat dan martabat. Di dalam catatan-catatan yang tadi saya katakan dari kitab Imamat maupun kitab Ulangan, kita lihat bahwa seorang budak, dia harus diperlakukan dengan manusiawi. Dia harus diupah. Kalau dalam status sebagai budak Ibrani, dia harus menerima upah. Kemudian ketika dia sudah menyelesaikan waktu kerjanya 6 tahun, dia boleh pergi sebagai orang merdeka. Dan bukan hanya pergi begitu saja, tapi dia juga akan menerima uang, dia akan menerima ternak, dia bahkan di tempat lain dikatakan dia akan menerima tanah yang tadinya digadaikannya. Ya, jadi artinya bahwa orang itu tetap akan memperoleh kembali harkat martabatnya sebagai seorang manusia di hadapan sesamanya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, hal pertama kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini, bahwa sesungguhnya belajar dari perenungan kita bahwa Tuhan Allah di tengah-tengah realita kehidupan yang menyakitkan sekalipun, dia hadir di sana dan dia memberikan kepada orang-orang yang menderita pertolongannya melalui sesamanya. Kita lihat sini, Allah hadir. Ya, Allah hadir dengan hukumnya, Allah hadir melalui orang-orang yang ada di sekitar orang-orang yang menderita itu, dan mereka akan melakukan sesuatu untuk memberikan pertolongan sebagai bentuk dari pembebasan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, itu hal yang pertama. Ya, itu hal yang pertama.
Lalu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan di ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Mari perhatikan ayat 3 dan 4. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Ayat 4, jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Kalau kita baca ini Bapak Ibu, mungkin buat tradisi kita ini sesuatu yang aneh gitu ya. Tapi buat konteks masyarakat pada waktu itu, ya seorang perempuan atau anak perempuan itu adalah milik ayahnya. Dalam konteks ini, maka seorang budak perempuan yang diberikan oleh sang tuan kepada seorang laki-laki yang juga bekerja sebagai budak, ya, adalah milik dari sang tuan. Termasuk anak-anaknya. Itu memang konsep tradisi masyarakat pada waktu itu. Bahwa anak perempuan dan anak-anak mereka itu adalah milik dari sang ayah, sang mertua, sang tuan. Karena ayah itu pada waktu itu dianggap sebagai tuan, kepala dari sebuah keluarga, tuan dari sebuah keluarga. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini sesuatu hal yang memang menggambarkan akan tradisi pada waktu itu. Lalu dalam situasi seperti itu, apakah mereka diberikan pilihan? Mari perhatikan dalam bacaan kita di ayat yang kelima dan 6. Katakan di sana, tapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Dalam bacaan kita, ya, kebebasan yang Tuhan beri adalah kebebasan untuk menentukan pilihan. Kebebasan untuk apa yang akan diambil untuk kehidupan masa depan. Ya, pada masa itu, tradisi pada masa itu Ibu Bapak Saudara, ya, kalau dikatakan berdiri di pintu atau tiang pintu itu mau menggambarkan akan sebuah sikap untuk mengabdi. Ya, dan pada masa itu seorang budak, ya. Makanya orang Ibrani yang menjadi budak, mereka tidak ditindik akan telinganya. Kenapa telinga? Telinga itu simbol dari mendengar. Gitu ya. Jadi kalau ditindik di telinga itu berarti bahwa orang itu bukan hanya menjadi milik sang tuan, tetapi dia akan terus-menerus hidup dalam kepatuhan dan ketaatan yang mutlak kepada sang tuan. Gitu ya. Jadi ketika seorang laki-laki Ibrani memilih untuk kemudian dia ditindik akan telinganya, maka itu berarti dia memilih dengan seluruh keinginannya dia. Ya, dia memilih dengan sadar bahwa inilah kehidupan yang akan saya jalani sebagai bentuk kasih saya kepada keluarga saya. Jadi kalau kita lihat di sini, kebebasan yang diberikan oleh Allah juga adalah kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan di dalam kehidupan seseorang. Ya, dari sini Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya bahwa dalam keadaan sulit pun ya tetap ada keputusan atau pilihan-pilihan yang bisa diambil. Ya, dan ini tentu saja sesuatu yang tidak mudah dalam keadaan yang sulit. Membuat keputusan, membuat langkah dalam situasi yang sulit memang sesuatu yang tidak mudah. Lalu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita belajar dari perenungan firman Tuhan kita ini? Hal yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa di dalam kenyataan yang paling pahit dalam kehidupan umatnya, Allah tetap berkarya di dalam kepahitan hidup umatnya itu. Ya, Allah tetap bekerja, Allah tetap hadir, Allah tetap bekerja untuk memberikan kelegaan, untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan akan kelepasan bagi umatnya yang sedang bergumul, yang sedang menderita. Ini mau mengatakan apa?
bahwa Allah itu hadir dalam setiap situasi kondisi kehidupan kita semua. Ya. Dan yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari perenungan ini. Ya, Allah mengajarkan kepada orang-orang Ibrani, umatnya, untuk mereka ya tidak menjadikan penderitaan sesama atau pergumulan orang lain sebagai alat untuk mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Ya, ketika orang Ibrani yang menjadi pekerja atau menjadi budak itu, dia kemudian 6 tahun bekerja dan 4 tahun ke-7 dia boleh dibebaskan atau dia boleh pergi gitu ya. Ini mau menandakan bahwa Allah tetap memberikan kesempatan untuk dia bisa membuat perubahan-perubahan dalam hidupnya. Di sini kita bisa melihat ya bahwa Allah tidak menginginkan akan umatnya memanfaatkan akan pergumulan atau penderitaan orang lain. Ya, Bapak Ibu kadang-kala kan kita suka lihat gitu ya, apa sih yang acara-acara di televisi gitu ya, wah supaya kelihatan, ya para artis misalnya datang gitu, bawa bantuan sumbangan, di-shoot, ya sumbangannya di-shoot, wah, oh iya betul dia hebat, dia baik gitu ya. Atau misalnya juga bedah rumah tuh yang paling sering ya, bedah rumah, wah lalu dikasih itu orang-orang ini, oh iya, ya sesuatu yang terlihat baik memang. Ya, tetapi belajar dari perenungan firman Tuhan kita, mari kita belajar menjadi orang-orang yang juga seperti yang Tuhan ajarkan untuk tidak mengeksploitasi akan penderitaan sesama untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita mau melakukan pertolongan atau membantu seseorang, biarlah kita melakukannya dengan tulus. Ya, dengan tulus dan bukan agar kita mendapatkan keuntungan dari hal itu. Yang ketiga, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari perenungan ini kita melihat bahwa pemberian peraturan tentang hak budak Ibrani memperlihatkan kita dua hal yang penting. Bahwa yang pertama, di mata Allah, laki-laki, perempuan, budak, orang merdeka, kaya, miskin, semua sama. Ya, mereka semua, kita semua adalah ciptaan yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Dan karena itu, sebagai umatnya kita juga diajar untuk menghargai sesama siapapun dia. Dan itulah juga kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan juga yang kita belajar melalui pemberian hukum ini adalah bahwa kebebasan menentukan langkah yang akan diambil dalam hidup seseorang merupakan salah satu wujud pemenuhan hak asasi seseorang. Menghargai dan memberikan dorongan semangat untuk menjalani hidup bagi seseorang adalah salah satu wujud dari sikap mengasihi sesama. Ya, jadi kebebasan untuk menentukan langkah, kebebasan untuk menentukan sikap itu adalah kebebasan atau hak asasi dari seseorang. Ya, yang harus kita lakukan dalam kehidupan adalah ketika sesama kita akan mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup mereka, maka yang kita lakukan adalah menghargai, memberikan dorongan semangat untuk dia bisa menjalani apapun pilihan hidup yang diambilnya. Akhirnya Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jalani kehidupan kita seminggu ke depan menjadi orang-orang yang boleh mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Merespon akan firman Tuhan ini, mari kita kidungkan pujian dari PKJ 282, bait 1, 2, 4, dan 6 sesuai dengan pembagian dalam liturgi ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Dan mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari firman-Mu. Bahwa ternyata dalam situasi sulit pun, Engkau hadir di sana. Engkau memberikan hukum-hukum-Mu yang memastikan untuk umat-Mu boleh menjadi alat di tangan-Mu, memberikan kelegaan, kelepasan, bantuan bagi sesama yang bergumul dalam derita mereka. Kami juga diajar Tuhan untuk kami menghargai sesama kami, siapapun dia, dan bagaimanapun kehidupannya ya Tuhan. Kami diajar untuk menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Kami juga diingatkan bahwa kami pun punya kebebasan dalam menentukan pilihan dalam hidup. Dan juga kami diajar untuk menghargai setiap keputusan atau pilihan yang diambil seseorang. Memberikan dorongan semangat untuknya ketika dia menjalani kehidupannya. Dan juga ketika dia berhadapan dengan berbagai kesulitan, tantangan dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Tuhan, hamba-Mu selesai bicara. Tapi kiranya Engkau dengan kuasa Roh Kudus akan terus bicara dalam hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu. Sehingga apa yang dijalani dalam kehidupan setiap hari, kami boleh menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun, pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Maha Baik. Saat ini kami mau berdoa, menyerahkan akan para pekerja, asisten rumah tangga, ataupun para buruh, ataupun mereka yang bekerja di industri-industri kecil ya Tuhan, mereka penuh dengan tantangan saat ini, kesulitan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada para pemilik perusahaan, kepada para orang-orang yang memberikan pekerjaan untuk mereka, atau para pemilik rumah, tuan dan nyonya rumah mereka, untuk bisa memberikan upah yang baik, upah yang tepat, dan juga tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para pekerja mereka, para buruh harian ataupun asisten rumah tangga mereka ya Tuhan. Biarlah para pekerja ini boleh mendapatkan hak-hak mereka, dan kiranya mereka boleh menikmati akan kebebasan yang berasal daripada Tuhan. Kebebasan dari rasa khawatir, kebebasan dari rasa tidak berdaya karena status ekonomi mereka. Tapi mereka boleh merasakan kelegaan yang datang dari Tuhan. Bapa, kami juga berdoa saat ini, menyerahkan akan kehidupan bangsa negara kami yang penuh dengan beragam tantangan karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau tolong akan Presiden kami dengan seluruh jajarannya, untuk mereka bisa melakukan berbagai upaya untuk dapat menolong jalannya roda perekonomian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami pertaruhkan akan masa depan bangsa ini dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan pemerintah dalam memerangi pandemi COVID-19. Tuhan berkati setiap usaha uji coba vaksin yang sedang dikerjakan, agar semua itu boleh Tuhan pakai untuk
kami boleh menemukan vaksin yang tepat, dan kami boleh mengobati atau melakukan upaya-upaya yang tepat dalam penanganan COVID-19. Kami berdoa juga untuk pemerintah Kota Depok dengan semua upaya-upayanya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, diterapkan, biarlah Tuhan semua itu boleh menolong dalam beragam persoalan yang ada di tengah-tengah hidup kami di sini Tuhan, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami yakin percaya bahwa Tuhan juga turut campur tangan dalam kehidupan kami di sini. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Pada saat ini kami berdoa juga untuk kehidupan persekutuan kami. Saudara-saudara kasih kami yang di dalam pergumulan sakit, kiranya Engkau datang lawat jamah mereka semua, agar mereka boleh merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Jikapun mereka mengalami pergumulan panjang karena sakit, kuatkanlah dan teguhkanlah iman percaya mereka. Secara khusus Bapa, kami teringat kepada Ibu Yulia Napitupulu, Ibu Popon Simanjuntak, Bapak Simbolon, Ibu Mainer Naibaho, Bapak Fredrik Sahertian, Ibu Wilmince Kupa. Tuhan kiranya hadir untuk kehidupan mereka semua. Tuhan tolong dalam seluruh pergumulan sakit yang mereka alami ya Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul dengan beragam persoalan hidup. Tuhan tolong beri jalan keluar terbaik sehingga mereka boleh melalui setiap tantangan kesulitan itu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kasih kami dalam jemaat kami yang bersukacita karena berkat Tuhan sepanjang minggu ke depan ini. Biarlah Tuhan penuhkan sukacita mereka, dan biarlah sukacita dan damai sejahtera selalu mengalir dalam hidup mereka, dan ungkapan syukur selalu dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik, kami akan masuki kehidupan kami seminggu ke depan. Biarlah Tuhan tolong agar semua berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani bersama sebagai pelayan liturgi, sebagai pemain musik, pemandu pujian, dan juga sebagai tim komlit ya Tuhan yang menolong kami dalam merekam akan video-video ini. Biarlah Tuhan berkati agar semua karya layan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Berilah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17 yang menyatakan, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu, ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT, serta ibadah-ibadah rutin ke-6 Pelkat di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota GP bahwa akan dilaksanakan ibadah GP pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 19 WIB. Pelayan firman Diaken Esther Paliama, pelayan liturgi Saudara Sasa Swindun dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 waktu pukul 19 WIB, tempat di setiap rumah anggota jemaat. Pelayan firman Penatua Bernhard Patina Sarani, pelayan liturgi Penatua Petra Lesilolo. Renungan serta tata ibadah dan video renungan dapat diaplikasi atau diakses melalui link gpibpancoranrahmat.org. Ibadah Pelkat PKP. Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa akan dilaksanakan ibadah Pelkat PKP pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 pukul 17 WIB. Pelayan firman Penatua Edi Swindun, pelayan liturgi Ibu Ragini Sigar. Renungan serta tata ibadah dan video renungan dapat diakses melalui gpibpancoranrahmat.org. Bidang 6, informasi dan komunikasi. Cuti tahunan pegawai tetap administrasi. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar jemaat Pancoran Rahmat bahwa Saudara Yuheni Utagalung akan menjalani cuti tahunan pada tanggal 21 sampai dengan 29 Agustus 2020, 7 hari kerja. Selama Saudara Yuheni Hutagalung menjalani masa cuti tahunan, maka segala pekerjaan administratif akan dilaksanakan oleh Ibu Tiur Siregar. Demikian penyampaian kami. Demikian penekanan warta ibadah pada minggu ini. Selamat memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah ke tengah-tengah kehidupan kita dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar, kau di dunia yang gelap.
Aku Tuhan semesta, ku melihat yang besar, orang miskin dan lesu, aku jemput. Aku ingin memberi perjamuan sorgawi, siapa mewartakannya, siapakah? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.